Qala al-mu'allif rahimallahu taala an-naul khamis, jenis kelima. Jenis kelima yang dibutuhkan oleh orang-orang yang meng'irab ma ya'ti ala khamsati aujuh. Apa yang datang di atas 5 sisi. Jadi ada kata dalam bahasa Arab itu datang di atas 5 sisi. I'rab. Wa syai'an, tapi ini hanya ada 2. Sedikit. Jadi ini sebenarnya makin banyak sisi, makin sedikit katanya. Gitu, Ji. Kalau sedikit sisinya, banyak katanya. Tapi kalau banyak sisinya, sedikit katanya. Iya. Jadi ini yang datang dalam 5 sisi hanya ada 2. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ayyun. Ayyun ini banyak sekali sisinya. Sebagiannya kita sudah pelajari. Iya. Fataku syartiyah, ini sudah. Dia bisa sebagai apa? Syartiyah. Iya. Bisa. Nah, contoh. Ayyamal ajalaini qadaita, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Ini syartiyah di sini. Manapun dari 2 ajal yang saya tetapkan, maka tidak ada masalah bagiku. Tidak ada masalah bagiku. Ini jawabannya fala udwan. Pakai fa kan? Karena dia tidak bisa menjadi jawabannya. Yang kedua wastifhamiyatan. Dia bisa istifhamiyah. Bisa istifhamiyah. Kalau contoh di mutamimah apa tadi itu yang pertama? Apa di mutamimah? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu juga contoh di tupa juga. Contoh tupa. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Paham kan? Itu maksudnya syartiyah. Wastifhamiyatan, bisa dia sebagai isim istifham. Bisa dia sebagai isim apa? Istifham. Kalau syartiyah butuh kepada jawaban syarat, kalau istifham butuh pada jawaban pertanyaan. Nah, ayyukum zadatu hadhihi imana? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan ini? Itu ayat yang turun. Ini yang kedua. Ketiga, wa mausulatan. Ini mudah semua ini sampai 3. Dia bisa mausulah. Khilafan li Tha'lab. Berbeda dengan Tha'lab, karena Tha'lab dia punya pendapat dia tidak akan pernah menjadi isim mausul. Tapi dia terbantah dengan ayat ini. Nah, contoh lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Ini bantahan untuk Tha'lab. Ayat ini cukup membantah siapa? Tha'lab. Ay alladhi huwa asyad, maknanya qalahu Sibawai wa man taba'ahu. Ini pendapatnya Sibawai dan orang yang mengikutinya. Wa qala man ra'a anna ayyan al-mausula la tubna. Hiya huna istifhamiyah mubtada wa asyad khabaruhu. Dan berkata orang yang memandang bahwa ayyan adalah mausul, dia tidak mabni. Dia tidak apa? Tidak mabni. Hiya huna istifhamiyah mubtada. Dia di sini istifhamiyah mubtada wa asyad khabaruhu. Yaitu kan gini. Ada 2 pendapat tadi kan? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia apa? Ada yang mengatakan dia siapa? Dia isim mausul. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pendapatnya siapa? Tha'lab. Dia bukan isim mausul. Dia bilang, dia menganggap bahwa ia mengatakan bahwa anna ayyan al-mausula la tubna. Yang mengatakan itu di situ setelah tubna titik 2 ya. Dia antum salah. Itu katanya koma. Yang benarnya dia adalah koma. Bukan titik 2. Karena kalau titik 2 itu sebagai penjelasan dari yang sebelumnya. Berkata orang yang melihat bahwa ayyanan adalah mausula, maka dia la tubna. Dia bilang la tubna, dia tidak mabni. Kan seharusnya kalau dia isim mausul dia mabni. Sini tidak mabni. Berarti kalau tidak mabni dia bukan isim mausul. Dia di sini adalah apa? Dia di sini karena dia tidak mabni, dia di sini siapa? Isim istifham. Mubtada. Wa asyad adalah apanya? Khobarnya. Itu yang sisi kedua pendapat. Tapi yang benarnya tadi siapa? Ibnu Hisham kan bilang dia mausul. Itu pendapatnya siapa? Sibawai dan yang mengikutinya.
Ini sisi perselisihan di sini. Yaitu bagi yang mengirob isim mausul, ya selesai. Asyaddu, huwa asyaddu adalah silatul mausul. Sementara yang mengatakan dia adalah isim istifham, berarti asyaddu adalah apanya? Khobar. Sementara mubtadanya siapa? Ai. Anu paham ini? Mubtadanya ai. Jelas ya? Jelas ya? Iya, ini sisinya. Wadallatan ala ma'nal kamal. Ini sisi yang keempat. Dia bisa menunjukkan atas ma'nal kamal. Bermakna al-kamal. Apa al-kamal? Kesempurnaan. Iya? Bermakna kesempurnaan. Fataqa'u sifatan. Kalau makna al-kamal di sini yaitu tidak sebagai isim istifham, tidak sebagai isim syartiyah, tidak sebagai isim mausul. Dan biasa dia kalau bermakna al-kamal berarti dia bisa menjadi sifatan linakiro. Bisa menjadi sifat naat untuk siapa? Nakiro. Kalau dia menjadi isim mausul, isim syarat, isim istifham kan tidak bisa. Tapi kalau dia bermakna al-kamal bisa. Nah contoh, hada rojulun ayu rojul. Apa maknanya ini ucapan? Ay hada rojulun kamil. Jadi itu ay bermakna apa? Kamil. Sama dengan du bermakna sohib. Begitu maksudnya. Kan ada di kan? Ada pembahasan du maknanya apa? Sohib. Sama juga ini. Sama juga ini. Ayun bisa bermakna apa? Kamil. Lihat. Hada rojulun ayu rojul. Bukan antum tidak terjemahkan. Ini laki-laki. Mana laki-laki? Paham kan ini? Bukan. Mana ayu di sini adalah apa? Hada rajulun kamil fi sifatir rijal. Ini lelaki yang sempurna dalam sifat-sifat kelaki-lakian. Iya, laki begitu. Ini laki. Paham Numan? Jelasin Numan. Betul. Seperti tidak ridho ini lanjut. Ridho sih? Terpaksa? Enggak sih? Enggak. Alhamdulillah. Lihat lagi. Terus, jadi dia bisa menjadi naat. Wahalan li ma'rifah. Dia bisa jadi hal. Kalau sebelumnya ma'rifah. Ini keanehannya dia. Seharusnya kalau dia menjadi isim mausul, enggak akan pernah bisa jadi hal. Anu paham kan? Tapi di sini kan dia jadi bermakna al-kamal, ya, bisa nakiro tamah. Nakiro sempurna, maknanya kamal, dia bisa menjadi hal untuk ma'rifah. Lihat, marartu bi abdillahi ayya rajul. Jadi ayya mansub sebagai apa? Hal. Anu paham itu? Hal. Kenapa? Karena sebelumnya ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Abdullah. Kenapa dia ma'rifah? Kenapa Abdullah ma'rifah? Tidak, kan dia nama. Nama tuh Abdullah. Masa tidak tahu ini Abdullah? Kan dia nama. Alhamdulillah. Iya, jelas kalau ini ya. Jadi ayya sebagai hal. Selesai. Wa waslatan li nida'i ma fi al. Allah, ini kita sudah tahu ilmunya. Ini sisi yang keberapa? Sisi yang kelima. Ternyata itu dia bisa menjadi waslatan, penyambung. Dia hanya penyambung saja. Hanya penyambung untuk nida yang ada padanya al. Kan kalau mau dipanggil yang ada al kan seharusnya ya ar-rajul. Dia bisa menjadi perantaranya. Ya ayyuhal insan. Anda paham ini? Jadi waslah. Jadi penyambung. Wasilatan. Ya. Menyambung antara nida dengan sebelumnya. Lihat, ya ayyuhal insan. Jadi ya itu apa? Iyanya apa? Harfu nida. Terus ayu waslan, tapi jadi munada. Ya memang dia waslan, tapi kan dia yang jadi dipanggil. Dia memang penyambung, tapi sekarang kalau dibilang begitu berarti yang dipanggil siapa? Ayu, maka dia jadi munada. Hanya ndak. Hanya seperti hada. Harfu tambi. Hati-hati bukan domir.
Paham? Makanya dibaca ayu. Munada mufrad. Paham? Kan kalau seandainya mudhof dibaca apa? Coba antum panggil Abdullah. Abdullah. Apa? Abu Bakar. Abu Bakar. Kan Aba Bakrin. Mansub kan kalau munada mudhof. Sekarang kenapa ayu? Begitu. Karena ini bukan mudhof. Haknya itu hak siapa? Hak tambi sama dengan hada. Paham? Kan asal isim isyarahnya kan apa? Da. Kemudahannya sebagai apa? Harfut tambi. Antum paham ini? Jelas ini. Kemudian al-insanu naat atau atof bayan. Al-insan naat dari ayu. Jadinya begitu karena dia diperantara oleh ayu. Anda paham irobnya? Paham irobnya? Sudah? Sudah paham ini? Jelas? Siapa yang belum jelas? Reza? Mudhof? Jelas? Yakinkah? Yunya itu tidak jadi fathah. Enggak. Karena munada mufrad kan? Tahu munada mufrad? Coba panggil Ki Zaid. Ya Zaidun. Ya Zaidun. Zaidun panggil. Ya Zaidan. Zaidan. Muhammad. Ya Zaidun. Iya? Ya Zaidun. Kasih jelas ke akhirnya. Ya Zaidun. Hai, bermasalah. Iya. Kalau antum Numan, Zaidun tanpa tanwin? Ah itu maksudnya. Ini begitu ini. Kan asalnya Ayyun, dipanggil ya Ayyu. Aduh bisa paham ini? Dipahami nih? Jadi dia tidak ditanwin bukan karena mudhof ke ha, hati-hati. Itu ha huruf, tidak bisa menjadi mudhofun ilai. Perhatikan itu, sering diulang. Paham kan? Ya setelahnya bisa di-i'rab sebagai apa? Atau bayan untuk ayyu atau apa? Badal untuk naat untuk ayyu atau apa? Atau bayan untuk ayyu. Antum paham ini? Jelas kan? Ini i'rabnya. Ya? Hah? Dilihat lafadznya tuh. Kira lafadznya. Iya, kan ini kan mahalnya mansub. Tapi kan lafadznya apa? Marfu. Tahu? Iya, lafadznya marfu tuh. Dia kan gini. Kan sebenarnya gini. Kalau antum i'rab badal kan sama dengan sebelumnya. Iya kan? Kalau antum i'rab badal kan sama dengan sebelumnya kan? Demikian pula kalau dia sebagai apa? Naat. Ada paham? Jelas ini? Tahu? Naat kan sudah lewat juga di isim lah. Bisa naat ke mahal, bisa naat ke lafaz. Iya kan? Jelas kan? Selesai. Asani yang kedua, yang punya 5 sisi. Lau juga ini bermasalah. Dia punya banyak sisi, 5 di dalam i'rab. Fa'ahadu aujuhiha, salah satu dari sisinya antakuna harfa syartin fil madhi. Dia bisa menjadi huruf syarat. Dia menjadi huruf syarat tapi fil madhi. Kalau masuk pada fi'il madhi. Dah misalnya lau ja'a Zaidun akramtuh. Jika Zaid datang, saya akan muliakan. Lau ja'a Zaidun akramtuh. Kalau datang Zaid, kalau Zaid datang, saya akan muliakan. Tahu maknanya itu? Bermakna apa tadi? Syarat. Sama dengan makna in. In ja'a akramtuh. Kalau dia datang, saya akan muliakan. Jelas maknanya yang pertama? Fayuqal fiha, maka dikatakan padanya harfun yaktadim tina ima yalihi wastilzami litalihi. Sulitnya deh. Harfun, dia huruf yaktadim tina ima yali, huruf yang mengharuskan terhalangi apa yang setelahnya, yaitu fi'il syaratnya, wastilzamahu litali, dan
melazimkan, mengharuskan apa yang datang setelahnya lagi. Maksudnya sebenarnya bahasa ringkasnya, ya, kalau ada setelahnya dia, pasti ada setelahnya lagi. Kalau ada syaratnya, maka ada yang dipersyaratkan. Kayak gini, kalau Zaid datang, ini kan setelahnya dia, ini namanya yali. Kalau tali, setelahnya lagi, lebih panjang lagi. Maksudnya yali fi'il syaratnya, tali jawaban syaratnya. Kalau ada syaratnya, maka mengharuskan ada jawaban syaratnya. Lihat tadi contohnya yang anak katakan sama antum apa? Lau ja'a Zaidun akramtuh. Kalau datang Zaid, saya akan muliakan. Kalau tidak datang, ini kemarin antum Irab pernah lewat laula. Apa laula kemarin? Kalau bukan karena Zaid, saya akan datang. Berarti harfu, kemarin kan harfu apa? Apa yang dulu itu? Laula Zaid, kalau bukan karena Zaid, la akramtuk, saya akan muliakan kamu. Beda dengan ini, beda laula sama lau. Karena ada, mengharuskan tidak terjadi jawabannya karena ada syarat. Kalau ini mengharuskan ada syarat, jawaban syarat karena ada syarat. Kebalikannya. Kalau kemarin harfu kemarin mengharuskan tidak ada syaratnya. Kalau ada syaratnya, lihat, bedakan. Laula Zaidun la akramtuk. Apa maknanya? Laula Zaidun la akramtuk. Kalau bukan karena Zaid, saya akan muliakan kamu. Karena ada Zaid, tidak jadi mulia. Tidak ada jawabannya karena ada syarat. Kalau ini, kalau ada syaratnya, ada jawabannya. Kebalikannya. Kalau tadi tidak ada jawabannya karena ada syarat. Kalau ini karena ada syaratnya, ada jawabannya. Makanya dibilang, lau ja'a Zaidun akramtuk. Apa artinya? Kalau Zaid datang, saya akan muliakan kamu. Kalau tadi, kalau tidak ada Zaid, saya akan muliakan. Tidak jadi, karena ada. Kalau ini, karena ada. Makanya, sebagai ulama mengatakan, harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena ada. Kalau tadi, harfu wujud, harfu imtina li adam. Atau harfu imtina li wujud. Macam-macam takdirnya. Yang jelas, satunya tidak ada karena ada, satunya ada karena ada. Kalau laula tidak ada karena ada. Kalau lau ada karena ada. Begitu singkatnya. Paham Muhammad? Ada karena ada karena tidak ada. Tidak ada karena ada karena ada. Tidak ada karena ada, itu kalau laula. Jadi kalau laula tidak ada karena ada. Kalau lau ada karena ada. Paham ini singkatnya? Iya. Jadi kalau ini dia bilang, belum lihat ini, harfun yaqtadim tinai mayali, huruf yang mengharuskan tidak ada apa yang setelahnya itu, wastilzami litali. Dan kalau tidak ada yang setelahnya, pasti tidak ada juga yang setelahnya lagi. Sebenarnya bisa dipermudah. Tidak ada syaratnya, maka mengharuskan tidak ada jawaban syarat. Begitu sebenarnya yang diinginkan. Kalau tidak ada syaratnya, maka tidak akan ada jawaban syarat. Lihat, lau ja'a Zaidun akramtuh. Kalau datang Zaid, saya akan muliakan. Artinya, kalau tidak ada Zaid, tidak ada pemuliaan. Apa yang mau dimuliakan? Tidak ada Zaid. Ya kan? Kalau datang Atir, dia akan dimuliakan. Kalau tidak, begitu. Begitu maksudnya. Anda paham ini? Cuma bahasanya agak rumit sedikit. Yali maksudnya kasih keterangan fi'lu syarti. Yali maksudnya fi'il syarat yang terletak langsung setelah lau. Kemudian tali jawaban syarat, yaitu yang terletak lagi setelahnya lagi. Paham kan?
Jelas ini? Iya. Jadi yali itu fi'il syarat, tali jawaban syarat. Jawaban syarat. Lihat, nah contoh, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, maka kami akan mengangkat dia dengannya. Tapi karena tidak ada keinginan, tidak terangkat. Kalau ada keinginan, diangkat. Kalau tidak ada, tidak. Anda paham maksudnya? Mana ini yalinya? Syi'na, tali. Kan itu jawabannya. Kan itu adalah apa? Jawabannya. Falau huna dalatun ala amroin. Maka lau di sini menunjukkan atas dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, anna masyiatallahi ta'ala li rafi hadal al-munsalikh manfiyatun. Pertama, bahwasanya keinginan Allah, masyiatullah untuk mengangkat yang direndahkan ini, itu tidak ada. Allah tidak menginginkan untuk diangkat. Karena lau syi'na, kalau kami ingin, kami akan mengangkatnya. Tapi Allah tidak ingin, akhirnya dia apa? Hina, tidak diangkat. Tidak ada. Wa yalzamu min hadza ayyakuna raf'uhu manfiyan. Maka mengharuskan dia ditinggikan itu tentunya tidak ada. Idla sababalahu illal masyiah. Karena tidak ada sebab seorang itu ditinggikan kecuali apa? Masyiatullah wa qad intafat, dan telah ditiadakan di sini. Ya kan? Kan seorang itu ditinggikan atau direndahkan kembali ke mana? Apa? Kembali ke mana? Ke masyiah. Sama dengan hidayah. Kan Allah katakan apa? Allah katakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Misalnya contohnya ini. Walakinnallaha yahdi may yasha. Artinya Allah memberikan hidayah yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki, tidak ada. Karena sebab hidayah itu adalah kehendak Allah. Sama dengan ini. Kan Allah bilang, kalau kami ingin, kami akan angkat. Berarti Allah tidak ingin untuk mengangkatnya. Maka dia tidak akan terangkat. Karena sebab dia ditinggikan, kenapa? Masyiah, dan Allah tiadakan. Allah sudah tiadakan. Selesai. Wahada bikhilaf. Ini berbeda. Ini belum akan membahas yang keluar dari contoh. Masalahnya ini bermasalah juga. Ini berbeda. Lau lam yahifillah lam ya'sihi. Ini masalah ini. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, maka maknanya tuh kalau langsung kita terjemahkan ini, lau lam yakhafillah lam ya'sihi. Seandainya dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Kalau seandainya dia tidak takut kepada Allah, seandainya jika dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Gimana nih? Cocok nggak? Nggak cocok kan? Jadi lihat contohnya ini. Ini kan fa innahu la yalzamu min intifai lam yakhaf. Karena tidak mengharuskan dari tiadanya lam takhaf, tidak adanya rasa takut, intifai lam yasi. Tidak adanya maksiat. Iya kan? Tidak mengharuskan. Hatta yakunu qad khafa wa aso. Sampai kadang akan terjadi dia takut, kadang dia takut dan dia bermaksiat. Karena bermaksiat itu bukan hanya satu sebabnya. Kalau tadi kan satu sebabnya. Iya kan? Sebab orang diangkat itu hanya apa? Beda ini. Tadi itu satu sebabnya, yaitu masyiah. Kalau ini dua sebabnya. Orang maksiat itu dua. Iya kan? Pertama karena takut. Yang kedua, bukan karena tidak takut, tapi dia bermaksiat juga kepada Allah. Berarti sebabnya ada berapa? Ini contoh tidak cocok untuk diarahkan ke yang pertama. Karena sebabnya bukan hanya satu. Maka belum bilang wadhalika li'anna intifa'il isyan lahu sababan. Penjelasannya karena tidak adanya maksiat itu dua sebab. Ada dua sebabnya. Pertama al-khauf wahya tariqatul awam. Ini karena takut. Ini torikonya orang-orang yang masih awam. Ya, dia benda maksiat karena takut. Iya kan? Karena hanya takut. Iya. Kemudian wal ijlal wa ta'zim. Ada orang juga dia tidak bermaksiat karena memuliakan dan mengagungkan. Ini wahya tariqatul khawas. Ini adalah torikonya orang-orang yang khusus. Paham? Walaupun dia tidak takut, dia sendiri di rumah tidak ada orang melihat, tapi dia tidak maksiat. Kenapa? Karena ta'zimnya kepada
Allah. Berarti ada orang meninggalkan maksiat itu bukan hanya karena takut. Paham gak ini? Bukan karena takut, tapi karena pengagungan terhadap yang menciptakannya. Akhirnya dia tidak maksiat. Berarti kan sebabnya ada berapa orang yang tidak maksiat? Dua. Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu tadi mutlak. Iya. Wal muradu anna Suhaiban radhiyallahu ta'ala anhu min hadal qism. Dan yang diinginkan bahwa Suhaib karena itu tadi laulam yakhafillah lam ya'sihi. Ini perkataan diucapkan kepada Suhaib. Ini kan perkataan Umar ibn al-Khattab kepada Suhaib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang diinginkan dengan ucapan Umar ini yang kedua ini. Yang kedua ini, Suhaib tidak bermaksiat kepada Allah bukan karena takut, tapi karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena ini sahabat. Kan ini apa? Sahabat. Min hadal qism. Beliau termasuk yang kedua ini. Wa annahu la qaddara khuluwuhu min anil khauf. Yaitu bahwasanya kalau ditakdirkan dia kosong dari rasa takut, lam taqo minhu ma'siyah. Maka tetap tidak akan terjadi dari Suhaib apa? Maksiat. Kenapa? Kenapa? Karena dia meninggalkan maksiat bukan karena takut, tapi karena apa? Ta'zim wal ijlal. Anda paham? Fakaifa wal khauf hasilun lah. Bagaimana lagi kalau ada rasa takut dibarengi? Maksudnya ada takut dan ada juga pengagungan. Ya pasti dia tidak akan melakukan apa? Maksiat. Paham gak ini? Wa min huna tabayyana, dan dari penjelasan ini tabayyana fasadu qaulil mu'ribin, jelas kerusakan salahnya perkataan orang-orang yang mengirob inna lau harfum tina limtina. Tidak cocok. Bahwasanya lau itu huruf imtina limtina. Tidak ada karena tidak ada. Itu maknanya. Jadi lau harfum tina limtina. Huruf tidak ada karena tidak ada. Maksudnya itu tadi. Kita bilang lau ja'a Zaidun akramtuh. Kalau datang Zaid saya akan muliakan. Artinya kalau tidak ada, tidak ada. Kalau tidak datang, tidak ada pemuliaan. Paham kan? Berarti menunjukkan apa? Harfum tina limtina. Ini salah. Itu kalau punya satu sebab. Tapi kalau punya satu sebab cocok. Misalnya untuk memuliakan Zaid, kalau dia datang. Anda paham? Kalau punya satu sebab. Kalau punya dua sebab, seperti ini tadi, Suhaib, tidak cocok untuk itu. Tidak cocok untuk itu. Antum bisa paham ini? Jadi ini apa yang dikatakan oleh al-mu'ribin ini agak sulit. Makanya beliau tadi berpindah. Kenapa sebenarnya beliau pilih lafaz yang paling panjang? Harfun yaktadim tina emayali wastilzan litali. Dia pindah. Padahal ada orang yang berucap harfun tina limtina. Harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena ada. Atau imtina limtina. Tidak ada karena tidak ada. Kan itu lebih ringkas. Lebih singkat kan? Cuman tidak cocok untuk semuanya. Iya. Wasawwaq annaha la ta'arudu laha ilam tina al-jawab wala ila thubuti. Yang benarnya bahwasanya dia tidak ta'arud, tidak menyinggung, tidak membahas kepada imtina il-jawab wala ila thubuti. Dia tidak menyinggung kepada imtina jawabannya wala tidak pula apa? Tetapnya. Wa innama laha ta'arudun, tiada lain dia hanya punya hubungan limtina isyart. Dia hanya terkait dengan apa? Syarat. Kalau tidak ada syarat, maka tidak ada jawabannya. Begitu maksudnya. Dia enggak. Kan ini kalau bilang begini, harfum tina limtina, berarti tidak ada jawaban, tidak ada karena tidak ada syarat. Kan begitu pasangan. Yang benarnya hanya satu saja. Kalau ada syarat ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau tidak ada bisa tidak ada, bisa ada. Iya kan? Kan begini, enggak mutlak. Kalau tidak ada syarat, jawabannya gimana? Pasti tidak ada? Hah? Belum tentu. Kalau tidak ada syarat, bisa tidak ada, bisa juga apa? Ada. Makanya tidak bisa dibilang harfum tina limtina. Karena itu memastikan pasti tidak ada. Belum tentu. Siapa tahu punya berapa sebab? Dua sebab. Berarti kan bisa huruf imtina, setelahnya apa? Listilzam. Maka belum ganti dengan listilzam, mengharuskan, tapi tidak pasti. Beda itu kata limtina pasti sama istilzam, mengharuskan. Anda paham bahasanya? Jadi belum pindah dari imtina limtina menjadi apa? Lil istilzam. Anda paham ini? Kenapa belum pindah lafadznya? Gara-gara ini. Karena yang dibahas bukan jawabannya, tapi apa? Syaratnya.
Fa illam yakun lil jawab sababun siwa dzalik asyart lazima min intifaihi. Selesai. Kalau tidak ada bagi jawab sebab kecuali itu syarat, maka mengharuskan intifaihi intifauhu. Mengharuskan tidak adanya syarat, intifaihi syarat, intifauhu tidak adanya jawaban. Ini kalau berapa? Kalau hanya punya satu sebab. Nah, contoh, lau kanatis syamsu tali'atan lakana naharu maujudan. Lihat, kalau matahari terbit, maka akan ada siang. Sebab adanya siang apa? Kan matahari terbit. Ada nggak sebab lain adanya siang? Ada nggak? Siapa tahu bisa lampu. Tahu? Sebab adanya siang cuma berapa? Satu. Apa itu? Ini cocok. Kalau punya satu sebab maka kita i'rab apa? Harfun tina limtina. Karena tidak ada matahari, tidak ada siang. Begitu maksudnya. Atau bisa antum balik. Harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena ada. Sama aja. Tidak ada karena tidak ada. Ada karena ada. Itu kalau punya berapa sebab? Satu. Antum paham ini? Wa in kana lahu sababun akhar. Kalau dia memiliki sebab lain, lam yalzam intifaihi intifaul jawab. Tidak mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya jawab. Kenapa? Wala thubutu, tidak pula mengharuskan tetapnya. Tidak mengharuskan nafi, tidak mengharuskan tetap. Nah, contoh. Lau kanatis syamsu tali'atan kana daw mawjuda. Kalau matahari terbit, maka akan ada cahaya. Pasti? Sebab cahaya apakah hanya matahari terbit? Enggak, ini enggak ada matahari. Tapi ada cahaya. Antum paham? Beda itu cahaya sama nahar. Kalau nahar siang lawan dari malam. Kalau cahaya, biar malam ada cahaya. Ya kan? Antum bisa paham ini? Itu maksudnya karena sebab cahaya itu bukan hanya satu, tapi ada sebab lain. Antum bisa paham ini? Sama dengan ini, wa minhu lau lam yakhafillah lam ya'sihi. Karena sebab orang tidak maksiat itu bukan hanya karena takut, tapi karena juga apa? Pengagungan. Jelas kan? Al-amru tsani, perkara yang kedua. Mimma dallat alaihi lau, di antara yang ditunjukkan oleh lau fil mitalil mazkur, dalam contoh yang disebutkan, lau syi'na la rafa'na biha. Ya, anna thubutal masyiah mustalzimun li thubuti rafa' daruratan. Bahwasannya adanya kehendak Allah pasti akan diangkat. Betul enggak? Darurat. Kalau Allah kehendaki orang itu diangkat ditinggikan, pasti dia tinggi. Antum bisa pahamin, itu mengharuskan. Kan pertama tadi, karena tidak ada kehendak, tidak ada yang terangkat. Berarti kebalikannya. Kalau ada kehendak Allah, pasti apa? Pasti terangkat. Li'anal masyi'ata sabab. Karena masyi'ah itu kan sebab. Warab musabab. Dan ditinggikan itu adalah disebabkan. Wahadanil maknayani tadammanathumul ibaratul madkurah. Masya Allah. Dua makna ini terkandung dalam ibarat yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Apa beliau bilang tadi? Harfun yaktadim tina imayali wastilzam litalihi. Itulah kenapa beliau bilang seperti itu. Gara-gara ini ada yang punya satu sebab dan ada yang punya dua sebab. Ini sisi pertama. Watani, sisi yang kedua, kan dia punya berapa sisi? 5. Antum harus bersabar. Iya. Watani, sisi yang kedua, antakuna harfu syartin fil mustaqbal. Dia bisa menjadi huruf syarat fil mustaqbal, bermana akan. Bermana apa? Akan. Muradifan li'in, mirip dengan, sinonim dengan apa? In. Iya kan? In tusafir, usafir. Kalau kamu safar, saya akan safar. Sama juga dengan ini, lau. Sama. Illa annaha la tajzim, ini bedanya. Hanya saja kalau lau tidak menjazam. Sementara ini apa? Menjazam. Kalau lau tidak. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wal yakhshal ladzi law taraku wal yakhshal ladzina law taraku. Ya, hendaklah takut
orang-orang yang kalau mereka ditinggalkan. Ai intaroku, maknanya apa? Intaroku. Ai syaroku ayatruku. Ya, wa qaulu syair, mirip juga dengan perkataan penyair. Walau taltaki asdauna ba'da mautina. Seandainya kamu menjumpai asdauna, apa artinya asdauna? Jawaban kami, suara kami, ya. Seandainya kamu mendengar, ya, jawaban kami setelah matinya kami. Ini jika kamu mendengar jawaban kami setelah kami meninggal. Tapi kan tidak didengar, paham kan? Tapi mereka bilang lau. Ini posisi yang kedua. Bermakna apa? In. Ketiga, wathalid antakuna harfa masdarian. Muradifan li'an. Masya Allah, masalah betul ini lau. Dia bisa bermakna, dia bisa berupa huruf masdar, sinonimnya an. An kan huruf apa? Masdar. Illa annaha la tansib. Ini lagi, hanya saja dia tidak menasab. Kalau an kan apa? Menasab. Wa aktsar wuqu'iha ba'da, dan kebanyakan dia terletak setelah wadda. Perhatikan itu tempatnya. Dia itu lau sama dengan an, tidak bermakna ya yang sebelumnya. Kebanyakan setelah wadda. Nah, waddu lau tu dihinu payudhinu. Itu lau masdar, bermakna apa? An masdariyah. Ya. Kemudian au yawaddu, ya sama, ini fi'il mudhari'nya. Ba'da wadda atau apa? Yawaddu. Nah, yawaddu ahaduhum lau yu'ammar. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammar. Wa aktsaruhum la yuthbitu hadzal qism. Kebanyakan ahli bahasa tidak menetapkan jenis ini. Wa yukharijul ayah, dan mereka mentakhrij, yaitu memberikan jalan keluar untuk ayat itu. Wa nahwa dan semisalnya ala hadfi maf'ulil fi'li qablaha wal jawab ba'daha. Kan kalau ini bukan, kalau dia huruf masdar kan tidak butuh syarat dan jawaban. Antum paham ini? Terus ayat ini kan tidak ada jawaban dan syaratnya. Mereka bilang harfu masdar, tapi kebanyakan mereka tidak menetapkan. Mereka bilang ayat itu dan semisalnya itu ada dihilangkan maf'ul fi'il sebelumnya dan ada jawaban setelahnya. Contoh jadinya yawaddu ahaduhum at-ta'mira law yu'ammar alfa sanatin lasarrahu dalik. Jadi jawabannya lasarrahu dalik dihilangkan. Paham gini? Ini dihilangkan, dan yang benarnya tentunya pendapat pertama karena asalnya tidak ada takdir dan tidak ada penghilangan. Tentunya yang benarnya pendapat yang pertama karena asalnya apa? Tidak ada penghilangan, tidak ada takdir. Paham? Karena kalau kita masih paksakan dia bermakna yang pertama seperti in, berarti kita akan katakan fiil syaratnya dihilangkan dan jawaban syaratnya juga dihilangkan. Paham kan? Yang benarnya pendapat pertama karena asalnya tidak ada yang dihilangkan, tidak ada takdir. Paham kan? Arabi sisi yang keempat, antakuna litamanni. Dia bisa bermakna tamanni ternyata bimanzilati laita. Semakna dengan siapa? Laita. Illa annaha la tansibu wa la tarfa. Kan laita kan beramal amalan salah. Beramal amalan inna. Laisa lagi. Laita ini beramal amalan inna. Menasab isim merubah khobar. Ini lau semakna dengan laita, tapi tidak menasab dan meropa. Paham gak ini? Gak, ini banyak maknanya lau. Nah, falau annalana karrotan fanakuna. Ini kan dia berandai-andai sama dengan laita. Seandainya kami masih bisa kembali. Ya, ai falaita lana karroh. Seandainya kami masih bisa kembali. Jadi bukan bermakna jika, kalau, bukan. Tapi bermakna apa? Seandainya. Dia bermakna apa di sini? Laita. Kila, oleh karena itu dikatakan walihada nusiba fanakuna. Oleh karena itu setelah lau dinasab itu fanakuna. Kenapa? Fi jawabiha, dalam jawabannya kama intasoba fa'afuza fi jawabi laita. Sebagaimana dinasab fa'afuza dalam jawabannya siapa? Laita. Sama karena semakna fi qouli ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Dinasab dengan apa itu siapa yang tahu? Ini yang fa'afuza. Dinasab dengan an
mutmarotan wujuban. Ya, karena diawali oleh apa? Enggak. Syaratnya dinasab dengan ad mutmarotan setelah fa itu apa? Fa sababiyah atau fa sababiyah? Apa? Diawali oleh apa? Tolab. Nah, tolab tamani termasuk tolab. Antum bisa pahami itu. Jelas ini. Jadi ketika lau bermakna laita, berarti dia bermakna tolab, maka dinasab setelahnya. Antum paham ini? Ini kesamaannya. Ini kesamaannya. Wala dalila fi hadzal jawazi ayyakuna nasbu fi, dan tidak ada dalil dalam masalah ini yaitu dinasab pada contoh fanakuna mitlahu fi qaulihi, semisal dengannya dalam perkataan penyair walubsu abaatin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsus syufufi. Tidak ada, karena di sini wa apa? Wa di sini wa atof. Wa di sini yarhamukallah. Kalau ini beda contohnya. Kalau tadi benar, lau bermana apa? Lau bermana apa? Laita. Kalau ini kan contoh untuk fa atof yang diawali oleh apa? Isim kholis. Antum sudah lewat di mutamimah? Sudah lewat kan? Mungkin antum tidak ingat ini contohnya. Walubsu abaatin wa taqarra aini. Ini perkataan wa taqarra. Wa taqarra. Ini dinasab dengan apa ini? An juga mutmarotan wujuban. Setelah wa atof al-matuf ala ismin kholis, yang diatofkan kepada isim kholis yang kosong dari ta'wil fi'il, yaitu walubsu abaatin. Paham ini? Antum masih ingat gak? Itu sebenarnya di mutamimah, perlu antum ingat saja. Di antara ini bukan dari itu, tidak sama. Ini tidak sama. Wa qouli ta'ala au yursila rasula. Ini sama. Au yursila rasula. Ini yang di mutamimah juga. Iya kan? Yang di mutamimah juga. Ini kan atof kepada isim kholis. Man makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, au miwarai hijabin, au yursila rasulan. Kata yursila rasulan itu ma'tuf ala wahyan, isim kholis, bukan dari sini, bukan dia. Paham kan? Ini bukan dia. Ini karena ini dinasab dengan an, tapi setelah atof. Kalau tadi setelah fa sababiyah, beda. Karena kalau setelah fa sababiyah dan waw ma'iyah, kalau fa sababiyah dan waw ma'iyah harus diawali oleh tolab. Anda bisa pahami? Coba lihat kembali kalau tidak percaya. Harus diawali oleh tolab. Sementara au, waw atof, fa atof, thumma atof, semua itu kalau diatofkan kepada isim kholis, bukan kepada tolab. Anda paham ini? Ada di mutamimah. Coba nanti cek kembali. Bisa antum akan dapat itu pembahasan. Dan yang contoh yang disebutkan adalah ini persis. Sisi yang kelima wal khamis, sisi yang kelima antakuna lil ard. Ternyata itu lau bisa untuk ard. Apa itu ard? Tolab bilin warifkin. Ya sama juga, berarti nanti dia bermakna tolab. Ard kan ya bisa bermakna ard untuk menawarkan saja. Lihat, lau tunzilu indana fatusiba khairon. Maka dinasab. Fatusiba. Fa di sini apa? Siapa yang tahu? Fa apa di sini? Fa atof atau fa sababiyah? Fa sababiyah karena diawali oleh apa? Tolab. Siapa mana tolabnya? Lau tunzil indana. Dia minta dengan halus. Kalau kamu singgah di kami, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Dengan sebab itu kamu akan mendapatkan kebaikan. Dzakarahu fit tashil. Ini disebutkan dalam at-tashil, makna yang kelima ini. Wa dzakaraha Ibnu Hisham Al-Lakhmi, dan disebutkan juga oleh Ibnu Hisham Al-Lakhmi, ya, makna akhir, makna yang lain, yaitu ini bisa menjadi makna yang keenam, wa antakuna litaklil. Masya Allah, ternyata itu lau bisa bermakna at-taklil, menunjukkan makna sedikit atau jarang. Sedikit. Tasaddaku walau bidilfin muharram. Bersedekahlah walaupun dengan tulang yang dibakar, kuku yang dibakar. Paham? Menunjukkan apa? Walaupun sedikit. Sedekahlah walaupun dengan sedikit. Ini sama dengan sabda Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyakki tamrin. Takutlah dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Walaupun dengan sedikit. Walaupun dengan sedikit. Ini jadi makna yang keberapa? Makna yang ke-6. As-sadis untuk siapa? Untuk lau. An-naus sadis, jenis yang ke-6,
Lanjut ya? Tak? Terpaksa? Lanjut atau tidak? Sudah Mi? Sudah dulu, cukup? Cukup. Kasih jelas Ki, kalau sama-sama saya lanjut. Ah? Apa? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Jadi sisa berapa? 3. Sisa 3 toh? Insya Allah besok selesai. Insya Allah. Alhamdulillah. Bab 4 jangan anggap. Karena termudah sedunia. Iya, kalau selesai ini bab 3, selesai pembahasan. Alhamdulillah. Dah, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi besok di jenis yang ke-6. Ke-6 besok kalau tidak cukup sejam di pertama ya sejam kedua lagi. Dah, pokoknya kita selesai cepat biar pulang kampung apakah mau ke apa. Dah. Alhamdulillah. Gimana Fadli? Allah.